Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi, beserta tim, rekan-rekan media, dan juga Bapak Ibu yang bergabung dalam rilis pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama BPS dalam video conference pagi ini. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan insya Allah semua juga penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini tanggal 15 Juli 2021, BPS akan merilis 4 indikator. Yang pertama nanti mengenai ekspor impor, kemudian upah buruh, yang ketiga terkait dengan profil kemiskinan, dan yang terakhir terkait dengan ketimpangan yang diwakili oleh indikator Gini rasio. Telah bergabung bersama saya Bapak Deputi Distribusi dan Jasa Pak Setianto. Nanti yang terkait dengan ekspor dan impor serta upah buruh, kalau ada pertanyaan detail dari rekan-rekan semua, bisa bertanya kepada Pak Setianto dan tim. Sedangkan untuk profil kemiskinan dan Gini rasio, kalau juga nanti ada pertanyaan lebih detail, nanti bisa menghubungi Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial, Bapak Ateng Hartono. Baik, saya masuk ke indikator yang pertama terkait dengan ekspor dan impor. Sebelumnya, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan perkembangan harga internasional untuk beberapa komoditas. Yang pertama, harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau ICP naik dari 65,49 US dollar per barrel pada Mei 2021 menjadi 70,23 US dollar per barrel pada bulan Juni tahun 2021. Atau harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia secara mantuman naik 7,24%, secara Y on Y naik sebesar 91,47%. Sedangkan untuk beberapa komoditas non-migas, beberapa komoditas juga mengalami peningkatan secara mantuman, yaitu batu bara, nikel, dan timah. Batu bara secara mantuman naik 21,42%, secara Y on Y naik 148,94%. Kemudian nikel secara mantuman naik 2,29%, secara Y on Y naik sebesar 41,27%. Sementara itu timah secara mantuman juga naik 0,79%, secara Y on Y naik 93,03%. Sementara juga ada beberapa komoditas non-migas yang mengalami penurunan harganya secara mantuman, yaitu komoditas minyak kelapa sawit, minyak kernel, karet, dan tembaga. Untuk minyak kelapa sawit secara mantuman turun 11,98%, Y on Y-nya turun 54,99%. Kemudian minyak kernel secara mantuman juga turun 7,26%, sementara karet mantumannya juga turun 7,36%, dan yang terakhir untuk tembaga secara mantuman turun 5,22%. Berbagai perkembangan harga minyak maupun non-migas tadi itu akan mempengaruhi besaran ekspor pada bulan Juni 2021. Untuk ekspor bulan Juni tahun 2021, ekspornya tercatat sebesar 18,55 miliar. Saya ulangi bahwa untuk ekspor Juni
tahun 2021 itu sebesar 18,55 miliar US dollar. Naik sebesar 9,52% kalau dibandingkan bulan Mei 2021, atau secara Y on Y, ekspor di bulan Juni 2021 dibandingkan Juni 2020 itu naik sebesar 54,46%. Kalau kita lihat secara mantuman, ekspor migas bulan Juni, tadi saya sampaikan mencapai 1,23 miliar US dollar atau naik sebesar 27,23% kalau dibanding Mei 2021. Di antaranya mengalami kenaikan adalah yang pertama untuk minyak mentah itu naik 28,52%. Hasil minyak juga naik 63,34%, sedangkan nilai gas juga naik sebesar 18,15%. Jadi ekspor migas di bulan Juni ini beberapa komoditas tadi saya sampaikan, minyak mentah, juga hasil minyak maupun juga gas, semuanya mengalami kenaikan. Sedangkan untuk ekspor non-migas pada bulan Juni tercatat sebesar 17,31 miliar US dollar, naik 8,45% kalau dibandingkan bulan Mei 2021. Peningkatan ekspor pada kelompok non-migas ini itu beberapa komoditas yang mempunyai kenaikan, diantaranya adalah besi dan baja pada kode HS72 itu naik sebesar 32,31%, kemudian kendaraan dan bagiannya pada kelompok HS2 rigid 87 itu naik 42,19%, kemudian biji perak dan abu logam pada HS26 juga naik 35,36%, mesin dan perlengkapan elektrik HS85 naik 15,87%, dan juga alas kaki pada HS64 itu naik sebesar 33,01%. Sedangkan kalau kita lihat Y on Y, artinya ekspor migas secara Y on Y, berarti bulan Juni tahun 2021 kalau dibandingkan dengan Juni tahun 2020, di mana terjadi kenaikan sebesar 117,15%. Beberapa komoditas migas secara Y on Y yang meningkat, diantaranya adalah minyak mentah, itu naik cukup besar, ya, 581,78%. Kemudian hasil minyak juga naik 26,77%. Kemudian gas juga naik sebesar 75,90%. Itu kalau saya bicara komoditas pada migas secara Y on Y. Kemudian saya juga akan menyampaikan terkait dengan ekspor non migas kalau dilihat secara Y on Y, ya, secara nilai naik 51,35%. Kemudian kalau kita lihat beberapa komoditas yang menyebabkan non migas naik, diantaranya adalah besi dan baja pada HS72 itu mengalami kenaikan sebesar 181,19%. Dengan negara tujuan utamanya adalah ke Tiongkok, Taiwan, dan juga Malaysia. Sedangkan untuk bahan bakar mineral, masih pada kelompok non-migas ya, HS27, itu nilainya naik 95,59%, dengan negara tujuan utamanya adalah Tiongkok, India, dan Malaysia. Kemudian juga untuk lemak dan minyak hewan atau nabati pada HS15, itu secara nilai untuk ekspor non-migasnya secara Y on Y naik 32,56%, dengan negara tujuan utama adalah ke Tiongkok, Pakistan, dan juga ke Amerika Serikat. Itu adalah kondisi ekspor bulan Juni, ya, baik secara mantuman maupun secara Y on Y. Nah, saya beralih kepada
melihat bagaimana perkembangan ekspor selama tahun 2021, ya dari Januari sampai dengan yang terakhir di bulan Juni 2021, juga perbandingan dengan pergerakan ekspor selama tahun 2020 dan juga 2019. Yang warna merah di sana adalah pergerakan ekspor yang untuk tahun 2021. Kita melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa selama tahun 2021, ekspor kita sangat menjanjikan. Terlihat dari grafik di sana bahwa semenjak bulan Januari sampai dengan Juni ini, ya secara grafik di atas dua garis di bawahnya, kalau dibandingkan tahun kemarin juga tahun 2019. Di mana pada bulan Juni ini tercatat ekspornya sebesar 18,55 miliar, itu lebih tinggi kalau dibandingkan pada Juni 2020 maupun Juni 2019. Sedangkan juga ekspor non-migas juga memberikan harapan yang baik, mudah-mudahan tren ini juga terus meningkat di bulan-bulan berikutnya, ya karena perkembangannya dari Januari 2021 sampai dengan Juni ini juga secara grafik di sana terlihat yang warna merah itu di atas dua garis di tahun 2020 dan 2021, ya. Di mana ekspor non migas di bulan Juni ini tercatat 17,31 miliar US dollar, itu masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Juni 2020 maupun Juni tahun 2019. Jadi perkembangan ekspor secara total maupun ekspor non migas ini menjanjikan selama tahun 2021. Semoga tren ini terus terjadi di bulan-bulan berikutnya sehingga ekonomi Indonesia menuju kepada pemulihan ekonomi Indonesia. Nah selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan ekspor kalau dilihat menurut sektor. Di sini kalau dilihat ya untuk per sektornya, baik migas, kemudian di sektornya pertanian, kemudian industri pengolahan dan juga pertambangan penggalian, ya ini secara man-to-man maupun secara Y-on-Y mengalami peningkatan. Ya. Saya bacakan dulu untuk yang pertanian. Ya, pertanian tercatat bahwa ekspor untuk kelompok sektor pertanian di bulan Juni ini secara nilai 0,32 miliar US dollar, kalau secara man-to-man naik 33,04%, kalau secara Y-on-Y itu naiknya 15,19%. Kalau dilihat per komoditas, ya untuk kelompok di sektor pertanian secara man-to-man, itu naik diantaranya cukup besar adalah di komoditas tanaman obat, kemudian aromatik dan rempah-rempah, ya, kemudian kopi, sarang burung, cengkeh, serta biji kakao. Itu kalau kita melihat kelompok pertanian secara man-to-man komoditasnya mengalami kenaikan cukup besar. Masih pada kelompok pertanian, kalau saya melihatnya secara Y-on-Y, yang juga mengalami kenaikan cukup besar pada komoditas, ya, diantaranya adalah tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, kemudian sarang burung, cengkeh, serta rumput laut dan ganggang lainnya. Jadi itu adalah untuk kelompok sektor pertanian. Ya. Kemudian saya beralih ke sektor industri. Sektor industri pengolahan itu ekspor Juninya tercatat sebesar 14,08 miliar US dollar. Secara man-to-man naik 7,34%, secara Y-on-Y-nya meningkat 45,91%. Kalau saya lihat secara man-to-man, beberapa komoditas di kelompok industri pengolahan yang naik adalah pertama besi baja, sepatu olahraga, kemudian peralatan listrik, kendaraan bermotor roda 4 dan lebih, serta pakaian jadi, hasil konveksi dari tekstil. Itu kalau dilihat secara man-to-man menurut komoditasnya. Kemudian kalau dilihat secara Y-on-Y,
ya, yang juga meningkat secara cukup tajam di kelompok industri pengolahan, diantaranya adalah minyak kelapa sawit, besi atau baja, kemudian kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kendaraan bermotor roda 4 dan lebih, serta peralatan listrik. Itu adalah perkembangan ekspor pada bulan Juni, baik secara man-to-man maupun secara buy-on-buy. Sekarang saya beralih ke sektor pertambangan. Di sektor pertambangan, secara man-to-man, beberapa komoditas yang mengalami peningkatan adalah biji tembaga, batu bara, lignit, serta biji logam lainnya. Sedangkan secara Y-on-Y terjadi peningkatan cukup besar adalah batu bara, biji tembaga, lignit, serta batu kerikil. Batu bara mengalami peningkatan secara man-to-man cukup besar, 21,42%. Kemudian secara Y-on-Y mengalami peningkatan 148,94%. Jadi total nilai ekspor pada bulan Juni ini sebesar 18,55 miliar, itu secara rangkumannya adalah naik 9,52% dibanding Mei 2021, dan naik sebesar 54,46% kalau dibandingkan dengan Juni tahun 2020. Nah, saya sekarang beralih kepada peningkatan dan penurunan dari ekspor non-migas kalau dilihat berdasarkan golongan barang HS 2 digit. Ya. Di tabel yang ada di sana terlihat yang mengalami peningkatan cukup besar itu adalah pada besi dan baja untuk HS 72, di mana ekspornya itu tercatat 486,4 juta US dollar, ya. Itu diantaranya negara tujuan ekspornya adalah ke Tiongkok, Taiwan, dan Malaysia. Sedangkan untuk kendaraan dan bagiannya yang juga meningkat, terjadi peningkatan pada HS 87 tadi, ya, itu naik sebesar 42,19%, dengan negara tujuan utamanya adalah ke Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sementara untuk biji terak dan abu logam pada HS 26 yang juga mengalami peningkatan, itu naik 35,36%, ya, dengan negara tujuan utamanya adalah ke Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sementara untuk mesin dan perlengkapan elektrik pada HS 87, ya, secara nilai naik 15,87% dengan negara tujuan utamanya Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Yang juga naik cukup tinggi, yang terakhir adalah alas kaki HS 64, ya, secara nilai naik 33,01% dengan negara tujuan utama adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Belgia. Sedangkan untuk kelompok barang untuk 2 digit HS yang mengalami penurunan di sana terlihat dalam tabel, dalam grafik, ya. Yang pertama adalah lemak dan minyak hewan atau nabati HS 15, ya, itu turun sebesar 30,8% dengan negara tujuan utamanya ke Tiongkok, Pakistan, dan Amerika Serikat. Sedangkan untuk berbagai produk kimia HS 38 secara nilai itu turun 11,40% dengan negara tujuan utamanya adalah Tiongkok, Belanda, dan India. Sedangkan untuk kertas, karton, dan barang itu HS 48 itu secara nilai turun 6,21% dengan negara tujuan utama adalah ke Tiongkok, Jepang, dan Vietnam. Sedangkan yang keempat, logam mulia, perhiasan, atau permata untuk HS 71, secara nilai turun 2,54% dengan negara tujuan utama adalah ke Swiss, Jepang, dan Singapura.
Sementara yang juga turun adalah untuk pulp dari kayu HS47, secara nilai turun 4,08%, dengan negara tujuan utamanya adalah ke Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Nah, kemudian saya beralih kepada ekspor non migas kalau dikelompokkan berdasarkan golongan barang utama, masih pada HS 2 digit. Ya. Di sana secara mantuman, ya, di bulan saya bacanya secara mantuman. Jadi kalau secara keseluruhan di tabel ini, ya, semua golongan barang mengalami peningkatan. Ya, misalkan untuk golongan barang bahan bakar mineral HS27 itu secara mantumannya naik 4,93%, ya, baik secara nilai maupun secara volume. Kalau volumenya turun 0,95%. Jadi kenaikan bahan bakar mineral ini lebih karena kenaikan harga, gitu ya, karena volumenya mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu, untuk ekspor menurut golongan barang utama ini bisa secara rinci nanti dilihat di beresnya. Nah, kemudian saya beralih kepada peningkatan dan penurunan yang terbesar untuk ekspor non migas, tapi kalau saya pilih ke negara tujuan, ya, pada posisi Juni 2021 kalau saya bandingkan pada bulan Mei 2021. Yang terbesar ekspor kita naik itu adalah ke Tiongkok. Tiongkok itu pada bulan Juni 2021, ya, itu sebesar 625,2 juta US dollar. Kemudian diikuti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Sebaliknya, ya, ekspor yang mengalami penurunan ke beberapa negara, diantaranya adalah ke India, itu minus 163,7 juta US dollar, kemudian Swiss, Pakistan, Australia, dan Afrika. Ya. Nanti juga detailnya bisa dilihat di bahan rilis. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lebih rinci melihat bagaimana pangsa ekspor non migas pada bulan Juni 2021 kalau dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor. Ya. Tiga terbesarnya adalah yang pertama Tiongkok. Tiongkok itu ekspornya mencapai 4,13 miliar US dollar atau secara pangsanya adalah sebesar 23,88%. Jadi Tiongkok ini cukup besar, 4,13 miliar US dollar, ya, memiliki pangsa 23,88% dari seluruh total ekspor di bulan Juni. Nah, komoditas terbesarnya yang ke Tiongkok itu diantaranya adalah bahan bakar mineral, itu HS27, kemudian besi dan baja, HS72, serta lemak dan minyak hewan atau nabati HS15. Ya. Kemudian yang kedua, yang juga memiliki pangsa besar adalah negara ekspor kita ke Amerika Serikat, ya, di mana pada bulan Juni ini sebesar 2,14 miliar US dollar atau secara pangsa sebesar 12,34% dari seluruh total ekspor kita di bulan Juni. Dengan komoditas utamanya adalah pakaian dan aksesoris atau rajutan HS61, kemudian karet dan barang dari karet HS40, dan yang terakhir adalah alas kaki pada HS64. Negara yang ketiga yang juga besar, yang terakhir adalah Jepang. Ke Jepang ekspor kita tercatat 1,36 miliar US dollar atau pangsanya 7,87%, dengan komoditas utamanya diantaranya adalah biji, kemudian perak dan abu logam HS26, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik HS85, serta bahan bakar mineral HS27. Nah, sekarang saya beralih kepada nilai ekspor dan non migas, ya, total ekspor non migas secara kumulatif dari
Januari Juni 2021 ya, dan juga Januari Juni untuk 2020. Secara kumulatif ekspor kita dari Januari ke Juni 2021 itu mencapai 102,87 miliar US dollar. Itu naik ya cukup besar, naik 34,78% kalau dibandingkan dengan tahun 2020 ya. Saya ulangi, jadi ekspor kita ya secara kumulatif dari Januari Juni 2021 kalau dibandingkan dengan Januari Juni 2020 itu mengalami peningkatan 34,78%. Nah, kalau lihat komoditasnya ya yang memberikan kontribusi meningkat ya diantaranya adalah lemak dan minyak hewan atau nabati itu pada HS57, kemudian bahan bakar mineral HS27 serta besi dan baja HS72. Kenaikan ini disebabkan karena naiknya permintaan dan juga karena adanya kenaikan harga. Berikutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan ekspor Indonesia secara kumulatif dari Januari Juni ya 2021 dan 2020 kalau dikelompokkan menurut sektor. Jadi yang pertama untuk migas ya, untuk migas itu naik 48,64% secara kumulatif ya dari Januari Juni 2021 ke Januari Juni 2020 ya, naik 48,04%, di mana ekspor migas kita itu di satu semester ini adalah 5,82 miliar US dollar. Nah, kemudian kalau non migas ya, ekspor terbesarnya adalah di industri pengolahan ya. Itu tercatat 81,07 miliar US dollar atau meningkat sebesar 33,45% kalau dibandingkan semester 1 tahun 2020 ya. Sedangkan untuk tambang dan lainnya ya tercatat Januari Juni 2021 ya dibandingkan Januari Juni 2020 itu meningkat sebesar 41,21% atau nilai ekspornya secara kumulatif sebesar 14,04%. Sementara itu untuk sektor pertanian ya ekspor semester 1 ini ya sebesar 1,95 miliar US dollar meningkat sebesar 14,05% kalau dibandingkan semester 1 tahun yang lalu. Nah, kalau secara keseluruhan, kontribusi dari ekspor non-migas itu menyumbang 94,35% dari total ekspor pada periode semester 1 2021. Jadi sepanjang Januari-Juni 2021 itu kontribusi ekspor non-migas itu sebesar 94,35%. Nah, kalau lihat dari sektornya, itu terbesar adalah di share-nya adalah di industri pengolahan sebesar 78,80%, kemudian diikuti oleh tambang 13,65%, kemudian migas 5,65%, dan yang terakhir adalah pertanian sebesar 1,90%. Demikian Bapak Ibu ya perkembangan ekspor bulan Juni 2021 ya baik dibandingkan secara month-to-month, Y-on-Y maupun secara kumulatif ya selama satu semester 2021 ini kalau dibandingkan ke semester 1 2020. Saya beralih ke impor sekarang. Jadi kalau melihat impor di bulan Juni ini itu tercatat sebesar 17,23 miliar US dollar, ya. Atau dia meningkat 21,03% secara month-to-month, ya, dan meningkat 60,12% kalau dilihat secara Y-on-Y. Saya akan sampaikan dulu kalau kita melihat untuk impor
ini secara mantuman. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk impor kita ini secara mantuman naik 21,03%. Ya. Saya jelaskan dulu mengenai impor yang migas. Ya. Impor migasnya naik 11,44%. Ya, secara mantuman. Itu diantaranya yang meningkat adalah minyak mentah. Minyak mentahnya naik cukup besar, ya, 101,48%, sedangkan hasil minyak turun 14,32%, sedangkan impor gas juga turun 23,57%, sedangkan untuk impor non migasnya naik 22,66%. Jadi untuk impor migasnya naik 11,44%, diantaranya yang meningkat adalah minyak mentah, sedangkan hasil minyak dan gasnya turun. Kemudian untuk impor non migasnya naik 22,66%, ya. Itu kalau dibaca secara mantuman. Ya. Saya akan membacakan secara on Y, di mana nilai impor migas kita naik 239,38%. Di antaranya adalah impor minyak mentah kita naik sangat besar, ya, 2.605,31%. Jadi sekali ulangi, secara Y on Y, impor migas kita naiknya cukup tinggi, 239,38%. Di antaranya yang naiknya juga tinggi adalah minyak mentah, ya, naiknya 2.605,31%. Kemudian hasil minyak juga naik 142,74%, dan juga impor gas naik 20,52%. Sementara itu untuk impor non migas naiknya 48,08%. Saya beralih kepada perkembangan impor kalau dilihat dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, baik yang terjadi selama di tahun 2021, 2020, maupun 2019. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat grafik ini, ya, baik total impor selama tahun 2021 ini, ya, kalau dibandingkan secara keseluruhan dibanding 2 tahun berikutnya, ya, lebih baik, lebih bagus impornya, ya, lebih tinggi. Juga demikian untuk impor non migas, ya, secara umum juga terlihat di tahun 2021 ini nilainya di atas periode yang sama di 2 tahun yang lalu. Seperti tadi saya sampaikan, untuk total impor di bulan Juni ini tercatat 17,23%, itu naik 21,03% secara mantuman, atau naik sebesar 60,12% secara Y on Y. Kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan impor kita, impor Indonesia pada bulan Juni kalau dikelompokkan menurut penggunaan barang. Jadi bisa dilihat di bahan paparan, ya, terlihat bahwa impor kita untuk penggunaan barang, ya, baik untuk konsumsi maupun bahan baku atau penolong, barang modal itu baik secara mantuman mengalami peningkatan. Untuk barang konsumsi itu tercatat di bulan Juni impornya sebesar 1,64 miliar US dollar. Itu naik 16,92%, ya, kalau dibandingkan dengan Mei 2021 atau mantuman. Sementara itu kalau secara Y on Y, ya, meningkat 16,72%. Ya. Kemudian untuk bahan baku penolong tercatat 13,04%, meningkat dibandingkan bulan yang lalu 19,15%, dan dibandingkan tahun lalu meningkat 72,09%. Sementara untuk barang modal, ya,
impornya tercatat 2,55 miliar US dollar, meningkat 35,02% dibanding bulan lalu, dan meningkat sebesar 43,42% kalau dibandingkan tahun yang lalu. Informasi ini cukup menarik, ya, karena untuk impor bahan baku penolong, ya, maupun barang modal, itu dampaknya nanti akan baik, ya, terhadap kinerja sektor real di kita, gitu ya. Jadi bahan baku penolong itu meningkat, mengindikasikan bahwa sektor industrinya mulai bergerak, sementara peningkatan barang modal ini akan bagus buat kita karena terkait dengan peningkatan kapasitas produksi, yang harapannya kalau kapasitas produksi meningkat, nanti bisa berharap produksi juga akan meningkat. Kemudian kalau lihat dari struktur impor menurut penggunaan barang, ya, ini tercatat, ya, untuk peran golongan bahan baku atau penolong itu share-nya 75,69% dari total impor pada bulan Juni 2021. Jadi bahan baku penolong itu memiliki share 75,69%. Sedangkan kalau dirinci lebih detail lagi, bahan baku penolong tadi 75,69%, barang modalnya share-nya 14,77%, sedangkan untuk konsumsi sebesar 9,54%. Ini adalah impor di bulan Juni kalau dilihat menurut penggunaan barang. Nah, saya beralih kepada peningkatan dan penurunan yang terbesar untuk impor non-migas untuk beberapa golongan barang HS 2 digit. Yang terbesar adalah pada HS 2 digitnya adalah mesin dan peralatan mekanis HS 84, itu tercatat 506,8 miliar, 506,8 juta US dollar, diikuti besi dan baja HS 72 tercatat 257,3 juta US dollar, kemudian plastik dan barang plastik HS 39, dan seterusnya yang warna biru itu menunjukkan adanya peningkatan untuk beberapa HS 2 digit. Sementara itu sebaliknya, yang menurun adalah yang terbesar untuk biji, perak, dan abu logam, HS 26, menurunnya cukup tajam, 126,8, kemudian diikuti oleh HS 2 digit untuk bahan bakar mineral, buah-buahan, sayur-sayuran, ampas, sisa industri makanan, ya HS 23 yang turun sebesar 12,2%. 12,2 juta US dollar. Nah, demikian juga Bapak Ibu kalau kita melihat impor non-migas menurut golongan barang utama, ya, untuk HS 2 digit. Saya tidak ingin membacakan satu persatu, tapi kita bisa melihat di sana dari 10 golongan barang, ya, semuanya hampir impornya mengalami peningkatan, sedangkan yang menurun itu pada golongan barang ke nomor 8, yaitu ampas atau sisa industri makanan pada HS 23, di mana terjadi penurunan impor secara nilai turun 3,59% atau secara volume turun 4,06%. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di bahan paparan. Nah, berikutnya, dengan cara yang sama saya juga ingin memperlihatkan atau menyampaikan terkait dengan peningkatan dan penurunan yang terbesar untuk impor non-migas kalau dilihat dari negara asal, ya, pada bulan Juni 2021 terhadap Mei 2021, ya, secara mantuman. Yang meningkat itu adalah Tiongkok, ya, yang Tiongkok itu meningkat sebesar 758 juta US dollar, kemudian diikuti oleh dari negara Jepang, ya, sebesar 365,5 juta US dollar, kemudian Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat. Jadi kita punya ketergantungan yang tinggi ke Tiongkok, Jepang, Thailand, Singapura, dan Amerika Serikat. Sedangkan yang menurun impornya itu impor dari negara Afrika Selatan, Turki, Kazakhstan, Chili, dan Belanda. Ya, ini adalah
perkembangan impor kalau melihat dari negara asal. Berikutnya, di slide berikutnya adalah pangsa impor non migas kita ya pada bulan Juni 2021 kalau dilihat dari negara asal. Dari Tiongkok itu share-nya adalah 31,73%. Ya, secara nilai kita impor dari Tiongkok itu sebesar 4,74 miliar US dollar. Kemudian dari Jepang itu share-nya mencapai 8,58%. Ya, secara nilai impor dari Jepang itu 1,28 miliar US dollar. Dan tiga besar terakhir adalah dari Thailand, share-nya 5,78% atau secara nilai itu mencapai 0,86 miliar US dollar. Sementara negara-negara lainnya ya seperti Singapura sampai dengan Taiwan itu berkisar antara 2 sampai dengan 5,6%. Untuk ke ASEAN ya itu pangsa dari ASEAN itu 18,16% atau setara dengan 2,71 miliar. Sedangkan dari Uni Eropa itu pangsanya 6,17% atau setara dengan 0,92 miliar US dollar. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan nilai total impor non migas secara kumulatif ya dari Januari Juni 2020 dan 2021. Ya. Total impor Januari Juni itu tercatat sebesar 91,01 US dollar. Mohon maaf, 91,01 miliar US dollar. Itu naik sebesar 28,36%. Sedangkan untuk migasnya dari Januari Juni 2021 itu naik 52,96%. Di antaranya adalah yang naik untuk minyak mentah naik 85,86%. Kemudian hasil minyak juga naik 47,85% dan juga gas naik 20,98%. Itu untuk kelompok migas. Jadi migasnya naik 52,96%, diantaranya minyak mentah naik, hasil minyak naik, dan juga gas naik. Sementara untuk non migas dari Januari Juni itu nilainya naik 25,46%. Kalau dilihat dari share-nya untuk impor non migas itu secara kumulatif ya semester 1 2021 ini yang terbesar itu adalah pada mesin dan peralatan mekanis, itu share-nya mencapai 14,56% atau setara dengan 11,58 miliar US dollar. Yang kedua diikuti oleh mesin dan perlengkapan elektrik, ya, di mana share-nya itu mencapai 13,94% atau setara dengan 11,08 miliar US dollar. Selanjutnya, saya menyampaikan terkait dengan nilai impor secara kumulatif di semester 1 ini kalau dilihat menurut penggunaan barang. Untuk barang konsumsi, ya, impor kita itu secara kumulatif atau semester 1 2021 ini, kalau dibandingkan dengan semester 1 tahun 2020, itu naik 22,55%. Sedangkan untuk bahan baku penolong, itu naik 30,96%, kemudian barang modal naik 19,68%. Jadi sekali lagi, ya, impor untuk bahan baku penolong dan barang modal ini, ya, satu semester ini mengalami peningkatan, juga ini indikasi baik bahwa di sektor kita, di sektor realnya sudah mulai terjadi aktivitas produksi yang semakin baik. Kalau kita lihat peran golongan bahan baku penolong, itu share-nya mencapai 75,88%. Ya, kalau
secara kumulatif ya, share untuk golongan bahan baku atau penolong. Kemudian kalau dirinci menurut penggunaan barang, terbesarnya adalah untuk bahan baku penolong impornya, itu share-nya 75,88%, kemudian barang modal 14,46%, sementara konsumsi 9,66%. Demikian untuk impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya lanjutkan ke neraca perdagangan. Pada bulan Juni 2021, neraca perdagangan kita surplus sebesar 1,32 miliar US dollar. Ya. Jadi surplus ini karena nilai ekspor kita itu lebih tinggi daripada impor. Ya, ekspor kita tercatat 18,55 miliar, sementara impornya 17,23 miliar US dollar. Kalau dilihat dari grafik yang ada, ini ya surplus ini menggembirakan ya. Tercatat kalau di grafik itu ya sejak bulan Mei ya, sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juni ini neraca perdagangan kita selalu surplus gitu ya. Jadi ini adalah kabar yang baik buat kita ya, bahwa selama 14 bulan terakhir ini neraca perdagangan kita surplus. Kemudian kalau lihat dari kinerja ekspor itu menunjukkan bagus ya, karena kenapa? Karena ekspor kita itu secara Y on Y meningkat 54,46%, diantaranya adalah industri tambang dan pertanian juga meningkat, impor juga meningkat, ya secara Y on Y-nya 60,12%. Kemudian kalau dilihat dari komoditas non migas yang menyumbang surplus, ya itu diantaranya adalah bahan bakar mineral untuk HS27, kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati untuk HS15, serta besi dan baja untuk HS72. Itu adalah komoditas non-migas yang berkontribusi kepada surplus perdagangan kita. Kemudian kalau lihat dari negara penyumbang surplus dalam neraca perdagangan kita adalah ya yang dengan Amerika Serikat, Filipina, dan Malaysia. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu semua, kalau lihat dari berbagai proyeksi dari konsensus pasar, ya saya coba bandingkan dengan hasil rilis pada hari ini. Kalau pada konsensus pasar itu estimasi untuk ekspor itu secara Y on Y tumbuh 49,18%, dan tercatat hasil rilis pada siang hari ini ya ekspor kita secara Y on Y tumbuh 54,46%, ya lebih tinggi dari realisasi ekspor kita. Kemudian impor ya dari konsensus pasar itu 48,67%, dari rilis yang pada siang hari ini impor secara Y on Y tumbuhnya 60,12%, sementara kalau neraca perdagangan berdasarkan konsensus pasar itu perkiraannya 2,15 miliar US dollar, ini lebih tinggi ya kalau dibandingkan dengan hasil rilis pada siang hari ini, di mana neraca perdagangan kita hanya surplus sebesar 1,32 miliar. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan neraca perdagangan non migas ya menurut negara tapi yang surplus gitu ya. Yang surplus adalah ke Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu ekspor kita tercatat 2,1 miliar US dollar, sedangkan impornya 794,8 juta US dollar, sehingga dengan Amerika itu kita untuk neraca perdagangan untuk yang non migas itu surplus 1,3 miliar US dollar. Surplus yang kedua ya, tapi lebih rendah dari Amerika Serikat, yaitu yang ke Filipina ya, dengan Filipina mas saya ya. Dengan Filipina kita surplus sebesar 649,7 juta US dollar, kemudian diikuti dengan Malaysia kita surplus 322,3
juta US dollar. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ya, raca perdagangan yang kita mengalami defisit, ya, kita yang pertama defisit dengan Tiongkok, ya, dengan Tiongkok itu kita defisit sebesar 603,2 juta US dollar, ya, di mana ekspor kita tercatat 4,1 miliar US dollar, sedangkan impornya mencapai 4,7 miliar US dollar. Ya, jadi kita Tiongkok mengalami defisit sebesar 603,2 juta US dollar. Kemudian dengan Australia juga kita mengalami defisit yaitu sebesar 474,6 juta US dollar, dan juga ke Thailand juga mengalami defisit sebesar 330,6 juta US dollar. Berikutnya saya menyampaikan terkait dengan neraca perdagangan barang, ya, selama periode Januari-Juni 2021, ya, secara kumulatif. Ya. Jadi kalau lihat dari tabel ini, ya, bahwa terlihat, ya, pada Januari-Juni ini, ya, pada semester 1 2021 ini kita surplus sebesar 11,86 miliar US dollar. Ya, saya ulangi, pada semester 1 ini tahun 2021 kita mengalami surplus sebesar 11,86%. Dan ini kalau dilihat trennya, ya, dari sejak 2016 kemudian 2017 sampai dengan 2021, ya, pada grafik yang di bahan paparan ini terlihat yang warna hijau, itu memperlihatkan bahwa surplus kita dari waktu ke waktu menunjukkan perbaikan, ya, terutama kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya. Ini lagi-lagi kabar yang menggembirakan, ya, bahwa ekspor kita triwulan 1 ini lebih baik daripada semester tahun yang lalu. Ya. Harapannya juga ini memberikan dampak baik kepada perekonomian secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan neraca perdagangan. Sekarang saya beralih kepada upah buruh. Perkembangan upah buruh tani bulanan, ya, bisa dilihat pada slide yang ada, gitu. Ini dilihat perkembangannya, ya, mulai dari Juni 2020 sampai dengan Juni 2021, ya, baik secara nominal maupun secara real. Ya. Kalau lihat dari secara nominal, ya, untuk bulan Juni upah buruh tani itu sebesar Rp86.794 per hari, ya. Itu secara nominal naik 0,15%. Ya. Demikian juga kalau kita lihat secara real naik 0,50% secara mantuman. Ya, jadi secara real itu upah buruh di bulan Juni, ya, Rp52.694 per hari, ya, naik 0,50% kalau dibandingkan dengan Mei sebesar Rp52.431 per hari. Ya. Jadi untuk upah buruh tani baik secara nominal maupun secara real sama-sama mengalami peningkatan, ya. Bahkan peningkatan untuk upah real itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan peningkatan secara nominal. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait juga dengan perkembangan upah buruh bangunan. Ya. Dengan periode yang sama, di sini bisa dilihat bagaimana perkembangan upah buruh bangunan mulai dari Juni 2020 sampai dengan Juni 2021. Secara nominal pada bulan Juni 2021 upah buruh bangunan, ya, itu sebesar Rp91.126 per hari atau naik 0,11% kalau dibandingkan dengan bulan Mei 2021 yang sebesar Rp91.025 per harinya. Sedangkan kalau kita lihat secara real, ya, upah buruh pada bulan Juni ini tercatat Rp85.595 per hari, ya, itu meningkat 0,27%
kalau dibandingkan bulan Mei. Polanya hampir sama dengan upah buruh tani tadi, ya, perkembangan upah buruh bangunan, baik secara nominal maupun secara real, itu sama-sama mengalami peningkatan, di mana kenaikan upah realnya lebih tinggi daripada kenaikan upah nominal. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan upah buruh. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan profil kemiskinan. Ya, profil kemiskinan ini menggambarkan kemiskinan pada bulan Maret 2021. Ya. Jadi saya ulangi, kemiskinan ini adalah gambaran kemiskinan pada bulan Maret 2021. Nah, terkait dengan kemiskinan, metode yang kita gunakan itu sama sejak tahun 1998, dengan harapan karena menggunakan metode yang sama, maka kita bisa memperbandingkan dari waktu ke waktu. Saya akan sedikit mengulang, pasti Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa metode kemiskinan kita itu dihitung berdasarkan kebutuhan dasar. Jadi secara ringkas, kita menghitung garis kemiskinan, ya, yang terdiri dari makanan dan bukan makanan, kita hitung berapa rupiahnya, kemudian nanti kita menghitung pengeluaran per kapita penduduk, ya, yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan miskin. Sebaliknya pengeluaran per kapita per bulan, ya kalau dia di atas garis kemiskinan yang ada, berarti penduduk itu tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait dengan tingkat kemiskinan bulan Maret 2021, saya ingin memperlihatkan berbagai fenomena sosial ekonomi ya, pada triwulan 1 2021 maupun pada kondisi Maret 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, pada triwulan 1 kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu meskipun masih terkontraksi, tapi menunjukkan arah pemulihan. Ya, jadi kalau lihat Q1 kita masih terkontraksi 0,74, tapi kalau lihat dari perkembangannya menunjukkan arah pemulihan karena kontraksinya semakin lama semakin kecil. Demikian juga untuk inflasi. Untuk inflasi juga terlihat, ya, arahnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Juga ini menunjukkan arah yang baik bahwa terjadi transaksi supply demand di pasar, ya, sudah ada transaksi ekonomi di sana yang digambarkan dengan inflasi yang semakin tumbuh di sana. Di bulan Februari kemarin kita juga merilis angka pengangguran. Angka pengangguran juga menunjukkan informasi yang menggembirakan, ya. Di bulan Februari kemarin angka pengangguran kita itu 6,26%, itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 7,07%. Ekspor kita, seperti tadi saya sampaikan di penjelasan sebelumnya, ya, juga menunjukkan perbaikan, ya, dari waktu ke waktu dan lebih tinggi dari periode yang sebelumnya. Impor juga demikian, juga dari Purchasing Manager Index atau PMI, ya, selama 2021, di mana indeksnya di atas 50, yang menggambarkan bahwa ekspektasi dari para manajer ini melihat kondisi ekonomi menunjukkan optimisme. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, pada slide ini memperlihatkan bahwa sebenarnya triwulan 1 kemarin itu hampir semua indikator itu menunjukkan ekonomi kita menunjukkan ke arah pemulihan. Ya. Namun demikian, kalau lihat arah pemulihannya, ya, ini kalau lihat dari sebarannya per provinsi menunjukkan arah yang berbeda-beda. Ya, artinya kecepatan pemulihannya antar provinsi berbeda. Ya, ada yang sudah tumbuh positif, ya, seperti Yogyakarta itu tumbuhnya 6,14, gitu. Sementara juga ada provinsi yang masih mengalami kontraksi yang dalam seperti Bali yang masih terkontraksi 9,85%. Artinya
di sini terjadi divergensi pemulihan ekonomi kalau dilihat menurut provinsinya, ya. Ada yang sudah cepat balik positif, sementara ada yang masih dalam kontraksinya, juga ada yang sudah mulai mendekati pemulihan, misalkan Kalimantan Barat, ya, yang hanya terkontraksi sebesar 0,10%. Nah, demikian juga kalau lihat dari berdasarkan yang tinggi yang terendah, itu memperlihatkan jurangnya semakin tinggi gitu ya. Yang tertinggi di Papua itu ada tumbuh 14,28%, sementara baliknya masih terkontraksi 9,85%, ya. Kemudian di Sulawesi Tengah juga demikian, ya, tumbuh 7,88% secara triwulan 1 gitu ya. Kemudian baliknya minus 1,20. Ya. Ini secara triwulan 1 2001 kalau dibandingkan dengan triwulan 1 2020. Jadi slide ini saya ingin menyampaikan bahwa secara nasional terjadi arah pemulihan ekonomi di semester 1, tapi kalau lihat dari provinsinya ya terjadi divergensi, ya kecepatannya pemulihannya berbeda-beda. Demikian juga kalau kita lihat per sektor ekonominya, ya mirip, ya. Di beberapa sektor sudah menunjukkan arah pemulihan, ya, bahkan tubuhnya sudah positif. Di beberapa sektor juga masih mengalami kontraksi. Ya. Yang paling kena dampak, atau paling dalam, yang belum bisa pulih itu adalah di transportasi dan pergudangan, itu terkontraksi 13,12%, sementara di industri itu terkontraksi 1,38%, ya industrinya belum pulih sekali di triwulan 1 kemarin, ya. Kemudian kalau dilihat dari subsektornya yang belum pulih itu diantara adalah alat angkutan, tekstil dan pakaian jadi, sementara untuk kimia farmasi dan obat tradisional, logam dasar dan makanan minuman, secara Y on Y triwulan 1 kemarin sudah mengalami pemulihan. Jadi yang pertama tadi ada divergensi antar wilayah, yang kedua ada divergensi juga antar sektor, artinya kecepatan antar sektor juga bervariasi. Nah, catatan lain selain ada arah pemulihan ekonomi di triwulan 1 kemarin, ya kita juga kemarin memperlihatkan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga kita masih terkontraksi, masih menghadapi tantangan berat untuk rumah tangga. Karena kalau lihat dari grafik yang ada ini, ya untuk Q1-nya konsumsi rumah tangga itu masih terkontraksi sebesar 2,23, meskipun kalau dilihat dibandingkan dengan triwulannya, kontraksinya semakin lama semakin mengecil. Ya. Ini untuk rumah tangga, jadi pemulihan ekonomi semester 1 kemarin, untuk Q1 kemarin sudah terjadi arah pemulihan ekonomi, ya berbagai indikator menunjukkan arah yang positif, tapi kalau lihat antar wilayah, antar sektor, juga responnya berbeda-beda, dan kemudian kalau lihat dari rumah tangga, ya ini rumah tangga juga masih mengalami tantangan berat karena di Q1 kemarin masih terkontraksi sebesar 2,23%. Nah, kenapa triwulan 1 kemarin konsumsi rumah tangga tertekan? Kalau kita lihat dari fenomena di Maret 2021, ya ini berdasarkan data yang kita dapat, ya menunjukkan bahwa untuk golongan menengah atas itu pendapatannya meningkat, tetapi masih menahan konsumsinya, ya untuk melihat kondisi yang belum pasti, ya di tengah kondisi pandemi sekarang. Nah, informasinya golongan menengah atas itu meningkat itu ya terlihat dari peningkatan penerimaan pajak PPh 21 itu meningkat sebesar 14,41% ya pada triwulan 1 ini kalau dibandingkan dengan triwulan 3 2020. Ya, diambil triwulan 3 karena kita ingin membandingkan kemiskinan dengan Maret 2020 ya. Jadi penerimaan pajaknya meningkat ya. Nah, sementara pada sisi lain ya pengeluarannya itu cenderung untuk ditabung. Jadi tabungannya untuk yang menengah atas itu meningkat ya 3,19%,
ya, untuk ekuitas juga 54,83%, dan di reksadana itu 52,78%, ya, itu meningkat kalau dibandingkan dengan triwulan 3 2020. Ya. Jadi peningkatan pendapatan di kelompok menengah atas itu tidak dibelanjakan, tapi diinvestasikan di finansial dan di saham, kurang lebih begitu ya, tidak untuk konsumsi. Nah, dari informasi itu Bapak Ibu sekalian, ya, informasi lain yang juga memperlihatkan kondisi sosial ekonomi di di triwulan 1 kemarin, kita juga di Februari di kemarin sudah menyampaikan terkait dengan pengangguran. Jadi kalau lihat dari tarif pengangguran turun, indikasi baik di Februari ini karena jumlah pekerjanya mengalami peningkatan, baik jumlah pekerja formal maupun informal. Tentu saja ini terkait dengan mobilitas, ya, mobilitas sudah semakin baik, maka jumlah orang yang bekerja semakin baik, ya, semakin meningkat, baik secara formal maupun non formal, ya. Tetapi di catatan Februari kemarin, ya, kita masih punya persoalan di mana ada 15,72 juta pekerja yang mengalami shorter hour pada Februari 2021. Ya. Nah, dari berbagai informasi tadi, Bapak Ibu sekalian, maka berdasarkan Susnas di Maret 2021 dengan 300.000 sampel rumah tangga, bahwa kemiskinan di bulan Maret 2021 ini, ya, secara persentase itu 10,14%. Ya. Ini turun 0,05% kalau saya bandingkan dengan September 2020. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, ya, kemiskinan di Maret 2021 secara persentase itu sebesar 10,14%, ya, itu turun 0,05% kalau dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19%. Ya. Dan secara jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 ini tercatat sebesar 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibandingkan dengan September 2020. Ya, tetapi masih naik, ya, 1,12 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2020. Coba saya ulangi ya, jadi kalau dari sisi jumlah, kalau dibandingkan dengan September, turun 0,01 juta orang, tetapi kalau dibandingkan dengan Maret 2020, ya, masih meningkat sebesar 1,12 juta orang. Sedangkan secara persentase, ya, turun kalau dibandingkan dengan September 2020, 0,05%, tapi kalau dibandingkan dengan Maret 2020, masih meningkat 0,36%. Nah, kemudian kalau lihat dari desa kota, ya, jadi terlihat bahwa di bulan dari September 2020 ke Maret 2020 ini, ya, untuk perkotaan itu naik sebesar 0,01% poin, sedangkan untuk pedesaan turun 0,10% poin. Jadi kalau lihat perkembangannya Bapak Ibu dari September 2018 sampai dengan Maret 2021 ini, terlihat bahwa penurunan di tingkat pedesaan itu lebih bagus, ya. Ini menunjukkan bahwa berbagai program desa maupun juga dana desa ini menunjukkan dampak yang baik kepada penurunan kemiskinan di pedesaan. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan terkait dengan garis kemiskinan yang menjadi ukuran kemiskinan di Maret 2021 ini. Jadi garis kemiskinan Maret 2021 ini adalah sebesar 472.525 per kapita per bulan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau ada penduduk yang pengeluaran per kapitanya per bulan di bawah 472.525
rupiah itu dikategorikan miskin. Sebaliknya kalau pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan, maka dikategorikan tidak miskin. Pada bulan Maret ini, dari September sampai September 2020 ke Maret 2021, ya, garis kemiskinan naik sebesar 2,96%, yaitu dari Rp458.947 per kapita pada bulan September 2020 menjadi Rp472.525 per kapita pada bulan Maret 2021. Atau ada perubahan sebesar 3,93% kalau dari Maret ke Maret, atau dari September ke Maret terjadi peningkatan 2,96%. Dari garis kemiskinan ini penyumbang terbesarnya itu adalah dari garis kemiskinan untuk makanan, di mana share-nya sebesar 73,96%. Jadi GK kita itu terbesar kontribusinya dari makanan, yaitu sebesar 73,96%. Nah, kalau lihat dari berbagai komoditas yang berpengaruh besar terhadap kemiskinan, ini bisa dilihat juga di bahan rilis, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bacakan ya. Yang jelas di sini misalkan ya, untuk posisi Maret 2021 ya, untuk makanan yang terbesar itu adalah beras, itu kontribusinya terhadap GK makanan 20,03, di perkotaan dan pedesaan itu 24,06%. Seterusnya bisa dibaca di slide ini maupun di bahan rilis. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan, ya terbesarnya untuk Maret 2021 itu kontribusi dari perumahan, di perkotaan 8,92 dan di pedesaan 7,94. Jadi kalau tadi saya mengatakan ya supaya pengeluaran per kapita kita itu penduduk itu tidak supaya keluar dari kemiskinan, maka caranya bagaimana kita mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin supaya GK-nya tidak naik terlalu cepat. Ya. Jadi kalau GK-nya naiknya melebihi pengeluaran per kapita, ya pasti terjadi penambahan kemiskinan. Ya, sebaliknya kalau secara rata-rata seluruh penduduk itu pengeluaran per kapitanya di atas GK, maka banyak orang yang keluar dari garis kemiskinan. Nah, pada slide berikutnya, saya ingin memperlihatkan terkait dengan garis kemiskinan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk GK nasional itu sebesar Rp472.525 per kapita per bulan untuk GK nasional. Kalau misalkan kondisi Maret saya dihitung, ya rata-rata rumah tangga, untuk rumah tangga miskin itu anggota keluarganya 4,49. Ya. Jadi kalau kita hitung GK nasional per rumah tangga itu, ya kurang lebih sebesar Rp2.121.637 ya per rumah tangga untuk GK nasional ya. Jadi GK per kapitanya sekitar Rp472.525 per kapita. Kalau dihitung per rumah tangga kurang lebih Rp2.121.637 gitu ya. Dan ini antar provinsi berbeda-beda, ya. Misalkan di Bangka Belitung, ya per kapitanya GK-nya sebesar Rp752.203, ya cukup tinggi per kapitanya, ya. Dan per rumah tangganya kalau dikalikan dengan rata-rata anggota rumah tangga, maka GK per rumah tangga di Bangka Belitung itu sebesar Rp3.430.46 ya per rumah tangga per bulan gitu ya. Sedangkan di Sulawesi Barat sebagai contoh gitu ya, GK per kapitanya adalah Rp364.251. Sedangkan kalau dihitung menurut rumah tangga, ya per rumah tangga itu sebesar Rp1.879.535. Berikutnya, ini adalah perkembangan persentase penduduk miskin menurut provinsi ya antara September 2020 dan Maret 2021 ya.
Dari grafik ini terlihat ya baik pada September 2020 maupun Maret 2021 tertingginya di Papua ya di Maret 2021 di Papua itu sebesar 26,86%, ya, meningkat kalau dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 26,80%. Ya. Sementara yang terendah di Bali itu Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%, juga lebih tinggi dibandingkan September 2020 yang tercatat sebesar 4,45%. Itu terkait dengan kemiskinan, baik secara nasional maupun sebarannya per provinsi, baik untuk Maret 2021 maupun September 2020. Nah, indikator lain yang juga digunakan untuk melihat perkembangan kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan, dilambangkan sebagai P1, dan indeks keparahan kemiskinan yang dilambangkan sebagai P2. Jadi untuk pengentasan kemiskinan, ya tidak hanya melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tapi juga kita perlu memperhatikan seberapa keparahan dan kedalaman dari kemiskinan, ya, supaya kita dapat memahami, ya, kalau kedalaman itu menunjukkan rata-rata pengeluaran hidup per kapitanya semakin jauh dari garis kemiskinan. Artinya kalau semakin dalam, maka untuk mengentaskan dia dari menjadi ke atas garis kemiskinan itu upaya semakin berat gitu ya. Sedangkan kalau keparahan itu menunjukkan variasi pengeluaran antar penduduk miskin. Kalau variasinya antar rumah tangga miskin itu semakin lebar, itu mengindikasikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan itu tidak berseragam karena variasi antar penduduk miskinnya lebar gitu ya. Nah, ini juga menjadi informasi bagus ya bagaimana kita dalam rangka menurunkan kemiskinan di Indonesia supaya tepat dengan melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan itu pada bulan Maret ya 2021 ya turun indeks kedalaman kemiskinan atau P1 itu dibanding September 2021 turun ya. Kalau sebelumnya September 2020 indeks kedalaman kemiskinan itu sebesar 1,75, turun menjadi 1,71 pada Maret 2021. Ya, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu terhadap garis kemiskinannya semakin berkurang, semakin dekat gitu. Artinya ada perbaikan di sana, ya. Ada perbaikan dapat dari kebijakan itu bahwa secara rata-rata kelompok pengeluaran penduduk miskin itu semakin mendekat kepada garis kemiskinan, pengeluaran semakin dekat gitu ya. Nah, ini kalau lihat desa kotanya, ya perkotaan itu naik ya dari 1,26 ke 1,29, sementara di pedesaan itu mengalami penurunan dari 2,39 dan 2,27 ya. Jadi tadi untuk desa kota saya menyampaikan bahwa kemiskinannya turunnya semakin tajam dan kedalaman kemiskinannya juga semakin lama semakin rendah. Ini menunjukkan adanya perbaikan ya ekonomi di tingkat pedesaan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan atau P2 juga menurun di bulan Maret 2021 ini, yang sebelumnya di September 2020 sebesar 0,47 ya, kemudian di Maretnya menjadi 0,42 ya, variasinya semakin menurun ya. Sedangkan kalau di desa kota, perkotaan semakin meningkat tipis ya, 0,31 ya, relatif tidak bergeser, sementara di pedesaan mengalami penurunan dari 0,68 ke 0,57. Itu terkait dengan kemiskinan. Jadi sekali lagi untuk melihat kemiskinan tidak hanya melihat jumlah dan persentase,
tapi juga kita perlu memperhatikan kedalaman dan keparahan, ya, supaya pengentasan kemiskinan bisa lebih tajam, ya, dan kemiskinan bisa menjadi lebih turun dibandingkan pada waktu yang lalu. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan ketimpangan pengeluaran, ya, yang diwakili dengan Gini rasio. Gini rasio itu menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran, nilainya antara 0 dan 1, ya, semakin mendekati 1 berarti semakin timpang pengeluaran antar kelompok penduduk. Pada Maret 2021 ini, ya, Gini rasionya turun dari September yang sebesar 0,385 menjadi 0,384. Ya, jadi ketimpangan Maret 2021 ini kalau dibandingkan September, ya, lebih rendah. Maretnya 0,384, sementara September 2020 0,385. Sementara kalau kita lihat desa kota, ya, di perkotaan mengalami peningkatan dari 0,401, ya, di bulan Maret 2021 itu lebih tinggi kalau dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,399. Sebaliknya di pedesaan mengalami perbaikan terkait dengan ketimpangannya, ada perbaikan. Di Maret 2021 ini tercatat 0,315, lebih rendah kalau dibandingkan September yang sebesar 0,319. Kemudian untuk sebarannya per provinsi, ya, di sana terlihat yang kenaikannya tertinggi untuk ketimpangan itu terjadi di Jawa Barat, sedangkan penurunan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan. Ya, di Jawa Barat itu terjadi peningkatan Gini rasio 0,014 poin, sedangkan di Kalimantan Selatan itu turun 0,021 poin. Ya. Sebaran per provinsinya, yang warna merah itu menunjukkan peningkatan, sebenarnya yang warna hitam menunjukkan penurunan. Ya. Jadi tertingginya di Jawa Barat yang mengalami peningkatan, sementara yang terendahnya di Kalimantan Selatan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada rilis hari ini. Ya. Semoga bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan media. Namun demikian, sebelum saya menutup rilis ini, saya juga perlu menginformasikan bahwa dalam upaya BPS juga berkontribusi kepada pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 yang terjadi cukup tinggi di akhir-akhir ini, ya. BPS melakukan survei tentang perilaku masyarakat di masa pandemi. Nah, survei ini dilaksanakan mulai kemarin tanggal 13 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, ya. Dan kita menyasar kepada responden yang telah berusia 17 tahun ke atas dan bisa mengakses ke web BPS dengan alamat survei.bps.go.id/open/covid. Ya. Jadi saya minta juga rekan-rekan media untuk menyebarkan informasi ini, ya, karena informasi terkait dengan perilaku masyarakat, ya, terkait dengan bagaimana pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID, tentunya sangat bermanfaat, ya, supaya melihat kepatuhan daripada masyarakat terkait prokes dan lain sebagainya. Ya, ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Sekali lagi, saya minta bantuannya kepada rekan-rekan media menyampaikan ini kepada masyarakat luas, ya, supaya responnya baik, sehingga survei nanti bisa mendapatkan gambaran yang lengkap terkait dengan perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada rilis hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan media dan juga kepada rekan-rekan kepala BPS Provinsi. Silakan untuk melanjutkan rilis kemiskinan dan ekspor impor ya, untuk bulan Juni dan kemiskinan Maret 2021.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September 2020 turun sebesar 0, atau negatif 0,63%. NTP atau nilai tukar petani bulan Maret dibandingkan dengan Februari 2021 naik 0,36%. Kalau kita lihat dari pergerakan harga eceran dari komoditas pokok pada periode September 2020 hingga Maret 2021, di Kalimantan Utara harga eceran sebagian besar komoditas pokok mengalami kenaikan dan angkutan udara mengalami penurunan. Fenomena sosial ekonomi di Kalimantan Utara lainnya yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun. Pada bulan Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka Kaltara sebesar 4,67%. Terjadi penurunan sebesar 1,04% poin dibandingkan dengan bulan Februari yang sebesar 5,71%. Ada sekitar 52.000 penduduk usia kerja di Kalimantan Utara yang terdampak COVID-19. Sebanyak 52.000 orang atau hampir 10% penduduk usia kerja Provinsi Kaltara terdampak COVID-19 pada Februari 2021 dengan rincian 2.576 penduduk menjadi pengangguran, 892 penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 3.441 penduduk menjadi sementara tidak bekerja, dan 46.043 penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja. Berikut ini kami akan menyampaikan angka kemiskinan di bulan Maret 2021. Kita bisa lihat di grafik yang atas adalah perkembangan persentase penduduk miskin Kaltara. Kita bisa lihat bahwa di bulan September, persentase penduduk miskin di Kaltara adalah 7,41%, kemudian turun di bulan Maret menjadi 7,36%. Jadi persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara bulan Maret 2021 sebesar 7,36%, dan ini setara dengan 52,86 ribu orang atau meningkat sekitar 160 jiwa. Memang jika dibandingkan dengan bulan September 2020, ini terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun jumlah penduduk miskin meningkat 160 jiwa. Di bulan Maret 2021, untuk persentase penduduk miskin dari 7,41% turun menjadi 7,36%. Garis kemiskinan naik dari September 2020 ke Maret 2021, yaitu dari Rp694.964 per kapita per bulan menjadi Rp710.994 per kapita per bulan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,859 poin menjadi 0,872 poin. Sementara indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,186 poin menjadi 0,177 poin. Pada tabel berikut kita bisa melihat perbandingan lebih rinci persentase dari jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara bulan September 2020 dengan bulan Maret 2021 untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, Bapak Ibu, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara adalah 7,36% atau setara tadi 52.000 jiwa. Jumlah ini menggambarkan orang-orang yang ada di posisi 4L, yaitu the last, the lowest, the least, dan the lost. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat kesempatan paling akhir, baik karena faktor dari luar dirinya maupun dari mentalitas yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang penduduk miskin di tingkat yang paling bawah ini, Bapak dan Ibu sekalian, mereka kurang percaya diri untuk bisa mengubah hidupnya.
dan akhirnya mereka mendapat kesempatan yang paling sedikit. Dan ini butuh sentuhan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dari penduduk miskin yang di golongan yang terbawah ini. Kita bisa lihat untuk yang kota dan desa ada peningkatan dari 52.700 jiwa menjadi 52.860 jiwa. Selain persentase kemiskinan, kita juga bisa melihat indeks kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Untuk kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kalau dia menjadi lebih dalam atau lebih besar, maka mengangkatnya keluar kemiskinan akan butuh upaya yang lebih. Idealnya untuk indeks kedalaman kemiskinan ini menurun dari waktu ke waktu. Sementara untuk indeks keparahan kemiskinan menunjukkan variasi pengeluaran antar penduduk miskin. Kalau semakin menyempit seperti data kita ini, maka berarti variasi rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin hampir sama. Ini artinya ada perbaikan yang mungkin disebabkan oleh program bantuan sosial. Nah, kita bisa lihat di sini untuk indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,013 poin, sementara untuk indeks keparahan kemiskinan ini ada perbaikan, yaitu turun 0,008 poin. Garis kemiskinan tadi dipilah menjadi garis kemiskinan makanan, dan kita lihat di sini share-nya adalah 73,49%. Sementara garis kemiskinan non-makanan share-nya sebesar 26,51%. Informasi ini disampaikan agar kita harus hati-hati supaya komoditas yang sering dikonsumsi oleh penduduk miskin harganya harus stabil, tidak berfluktuatif. Ini kunci penting karena jika ada gejolak misalnya di harga beras atau komoditas yang sering dikonsumsi, maka itu akan berdampak pada pergerakan garis kemiskinan. Nah, apa saja komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin? Ini adalah komoditas yang memberikan sumbangan terbesar. Kita bisa lihat untuk di perkotaan, beras dan juga baik di pedesaan, itu memberi sumbangan yang tertinggi. Di kota sumbangannya 23%, untuk pedesaan hampir malah lebih sedikit, 1/4 dari garis kemiskinan di desa itu disumbang oleh komoditas beras. Sementara komoditas kedua yang harus dicermati oleh pemerintah adalah harga rokok kretek filter. Dan dilanjutkan dengan komoditas-komoditas yang lain. Sementara untuk share ke garis kemiskinan non-makanan, komoditas perumahan untuk di perkotaan sumbangannya sebesar 36%. Di pedesaan, komoditas perumahan sumbangannya sebesar 45,16%. Ini diikuti oleh listrik untuk di kota dan bensin di desa. Nah, yang perlu kami garis bawahi, garis kemiskinan pada bulan Maret 2021 di Kalimantan Utara adalah Rp710.994 per kapita per bulan. Menginterpretasikannya, garis kemiskinan ini harus dikalikan dengan rata-rata anggota rumah tangga. Nah, rata-rata anggota rumah tangga miskin itu biasanya lebih banyak daripada rata-rata anggota rumah tangga bukan miskin. Untuk di Kalimantan Utara, rata-rata anggota rumah tangga miskinnya adalah sebanyak 6,1 jiwa. Sehingga kalau kita kalikan, garis kemiskinan per rumah tangga adalah sekitar 4,2 juta rupiah. Jadi menginterpretasikannya harus demikian. Garis kemiskinan dihitung berbeda-beda antar provinsi, kabupaten, kota untuk mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah. Baik, berikutnya kami akan menyampaikan mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di Kalimantan Utara bulan Maret 2021. Berikut adalah grafik perkembangan Gini rasio Provinsi Kalimantan Utara dari bulan September 2017 hingga bulan Maret 2021.
Gini rasio ini bernilai antara 0 sampai 1, semakin tinggi nilai Gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Kalau mendekati 0 artinya semakin bagus. Kita bisa lihat di sini, ketimpangan di kota lebih tinggi daripada ketimpangan di desa. Ketimpangan perkotaan yang garisnya berwarna biru sebesar 0,2289 poin, sekitar 52.000